Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya jumpa lagi dengan saya, channelnya si Alis Tebal. Ini adalah pupuk daun yang umum sekali yang beredar di pasaran. Nah, ada dua jenis pupuk daun yang kita ketahui pada umumnya biasanya, yaitu pupuk Gandasil D dan Gandasil B. Khusus untuk di video ini, saya akan membahas kandungan nutrisi apa saja yang terdapat di pupuk daun Gandasil D, serta bagaimana cara pengaplikasiannya, serta juga dosis dan takaran yang direkomendasikan ya untuk tanaman kita. Ya, saya tunjukkan ini tanaman mentimun saya yang usianya kiranya kurang lebih yaitu usianya kisaran 17 hari. Saya tunjukkan, ini adalah tanaman mentimun saya. Teman-teman bisa melihat untuk tingkat kesuburan pada fase ini itu cukup dibilang lumayan ya guys, karena daunnya sendiri itu tampak sangat hijau tua, hijaunya terang. Nah, di situ kita bisa memastikan bahwa tingkat kesuburannya itu berada di level tertentu ya guys. Hijau daunnya itu kurang atau agak sedikit kekuning-kuningan, bisa jadi itu kekurangan unsur hara makro. Salah satunya yaitu kekurangan unsur hara nitrogen ya. Yang jelas nitrogen yang pertama, yang kedua yaitu unsur hara magnesium. Nah, dan alhamdulillah saya benar-benar perhatikan sekali perkembangannya dari hari demi hari. Dan untuk instalasi yang saya gunakan dalam mode penanaman ini yaitu sistem irigasi kapiler dengan menggunakan beberapa pipa. Setiap pipanya saya lubangin ya. Setelah itu untuk polybagnya saya beri dengan sumbu kompor ya guys, agar tanaman mentimun saya ini tidak selalu kekurangan kadar airnya ya guys. Dan juga keuntungan lainnya yaitu kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menyiramnya setiap hari, karena untuk mentimun ini sangat membutuhkan kadar air yang sangat tinggi. Jadi kalau kita menanam di sistem konvensional atau di tanah, jika kita menyiramnya setiap hari itu sangat membuang-buang waktu dan tenaga guys ya. Banyak sekali keunggulannya ya. Kalau kekurangannya ya jelas modalnya itu sedikit menguras kantong kita ya. Mungkin kalau untuk hobi ya apa salahnya kita untuk mencoba instalasi dengan sistem irigasi ini guys. Ya, ini kalau setiap pengisian airnya saya mengisinya di lubang ini guys ya. Ya, ini dia. Baik, kembali lagi ke topik utama yaitu pembahasan tentang Gandasil D ya. Ya, saya taruh di sini tripodnya. Ya baik, ini saya tunjukkan pupuk Gandasil D. Nah, ini yang pertama adalah unsur hara nitrogen sebesar 20%, kedua adalah fosfat sebesar 15%, yang ketiga adalah kalium sebesar 15%, dan yang terakhir adalah magnesium sebesar 1%. Itu adalah unsur hara makro, sangat penting untuk tanaman. Dan yang untuk kadar mikronya ini sudah tertera juga di bawah, dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium, boron, tembaga, kobalt, seng, dan yang lainnya. Nah, untuk Gandasil D ini diperuntukkan tanaman pada fase vegetatif ya guys, khusus untuk pada fase vegetatif, yaitu pada masa pertumbuhan tanaman. Karena Gandasil ini sangat membantu tanaman dalam penambahan nutrisi pada pembentukan daun dan merangsang tumbuhnya tunas baru guys. Hal ini bisa kita lihat dari nutrisi yang terkandung dalam Gandasil D
dengan unsur nitrogennya itu sebesar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan unsur hara makro yang lainnya seperti fosfor dan kalium. Beda lagi dengan gandasil B yang berwarna merah. Itu unsur hara yang paling tinggi, yaitu unsur kalium dan fosfatnya lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan nitrogen. Karena pada fase generatif yang berwarna merah gandasil B itu diperuntukkan untuk pada fase pembungaan dan fase mulai berbuah ya. Dan juga untuk jadwal hari ini, selain saya memberikan pupuk gandasil D, saya sedikit menambahkan hidrogen peroksida guys ya. Ini adalah hidrogen peroksida dengan kadar 50%. Ya, untuk hidrogen peroksida itu banyak sekali manfaatnya guys ya. Saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang hidrogen peroksida karena hidrogen peroksida ini sudah sering saya bahas di video-video yang lalu atau video-video yang sebelumnya. Teman-teman bisa membuka saja di playlist saya ya guys. Ya, alangkah baiknya kalau sebelum kita menyampurkan kedua bahan ini antara gandasil D dengan hidrogen peroksida, kalanya kita mencampurkannya itu dipisah guys ya, disarankan. Sebenarnya kalau langsung juga bisa langsung menjadi kesatuan, jadi saya pisahkan. Nah untuk dosis takarannya itu khusus gandasil D sudah tertera di sini guys ya, yaitu penggunaannya 10 hingga 30 gram per 10 liter. Karena kapasitas kebun saya itu sedikit saja, saya rasa saya cukup menggunakan untuk pengaplikasiannya sebanyak 1 liter. Ya, jadi untuk 1 liter ini dosis yang saya gunakan yaitu kurang lebih 1 gram ya guys ya. Teman-teman bisa mengira-ngira 1 gram itu kurang lebih ya segini guys ya. Jadi untuk pengadukannya saya pisah. Khusus untuk di gandasil D saya larutkan atau encerkan di gelas aqua ini guys ya. Seperti ini saya rasa sudah encer larut. Nah, dan yang kedua adalah hidrogen peroksida. Biasa yang saya gunakan dosis takaran hidrogen peroksida untuk pencegahan yaitu 1 mili per liter, sedangkan untuk pengobatan itu 3 mili per liter ya guys. Karena ini merupakan suatu pengaplikasian pencegahan, cukup saya menggunakan 1 mili saja guys ya. Ini sudah saya sediakan juga alat pengukur dosis, alat suntikan. Ya, kurang lebih 1 mili per liter. Langsung kita masukkan saja ke ember penampungan. Setelah itu kita aduk. Nah, kedua bahan ini sudah kita larutkan. Saatnya atau bisa kita campurkan pada saat ini. Baik, saatnya bekerja. Jeng jeng jeng. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Ya, saya akhiri sampai di sini untuk perjumpaan kita tentang pengaplikasian gandasil D serta penambahan hidrogen peroksida. Oke, saya undur diri. Saya ucapkan salam semangat. Salam kerja keras, selamat mencoba, salam sialis tebal. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya.